Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat memasuki ibadah minggu pada hari ini tanggal 12 Juli 2020. Ibadah ini dilayankan secara online oleh GKI Citraland dengan pelayan firman oleh Pendeta Lani S. Mariani dari GKI Sangrah dan pelayan liturgi oleh Pendeta Samuel Ismayanto. Adapun tema pada minggu ini adalah bersiap menabur. Mari kita bersaat teduh sejenak. Jemaat yang terkasih dimanapun kita berada, marilah kita menghadap Dia dengan kesungguhan hati, karena ada dikatakan, tetapi Tuhan semesta alam, Dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanya lah kamu harus takut, dan terhadap Dialah kamu harus gentar. Kita memasuki ibadah minggu ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Jemaat yang terkasih, dalam menjalani hidup harus ada persiapan-persiapan yang dilakukan supaya bisa berjalan sesuai dengan tujuan. Demikian juga dengan hidup kita sebagai anak Allah. Diperlukan persiapan agar hidup kita menjadi kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar. Hai, mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang. Bebas dosa, hati pun tentram bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Jemaat terkasih, mari kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan secara pribadi. Ya Allah yang Maha Pengasih, inilah pengakuan kami. Dengan kerendahan hati kami mohon pengampunan-Mu Tuhan. Kami berdoa dalam Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bila hati
terasa berat. Tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bagi setiap kita yang diampuni dosanya, anugerah Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Demikian sabdanya tertulis dalam surat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Jemaat GKI Citraland yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita akan masuk dalam doa pelayanan firman Tuhan. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih penyertaan-Mu selalu menghibur, menguatkan kami di tengah kehidupan pandemi saat ini. Kami sadar bahwa secara khusus Surabaya masih termasuk daerah dengan keadaan yang cukup tinggi, dan karena itulah kami tetap datang kepada Tuhan meminta kekuatan supaya pandemi ini boleh berakhir dan kami juga tetap boleh menjalani kehidupan di dalam anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan akan membimbing dan menghibur kami dengan kekuatan Roh Kudus agar kami mampu melanjutkan kehidupan hari ini dan hari esok sesuai dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, melalui firman ini kami akan dihibur dan dikuatkan. Curahkan Roh Kudus-Mu, mampukan hamba-Mu
memberitakan kebenaran firman. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bacaan kita pada minggu hari ini, kita bersama akan membaca dari Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai 9, dilanjutkan ayat 18 sampai dengan ayat 23. Jadi kita akan membaca dua bagian, Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai 9, dilanjutkan dengan ayat 18 sampai dengan 23. Sebetulnya leksionari kita pada minggu ini terambil juga dari kitab Yesaya pasal 55 ayat 10 sampai 13 dan surat Roma ayat 8 1 sampai 11, pasal 8 ayat 1 sampai 11. Tetapi saya akan membacakan Injil Matius. Firman Tuhan bersabda demikian. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kita lanjutkan dengan ayatnya yang ke-18. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah, memelihara dalam hati, serta melakukan dalam kehidupan ini hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tema kita pada minggu ini bersiap menabur. Kita diminta untuk selalu siap menabur. Apa yang ditabur? Kalau kita melihat dari Injil Matius, yang ditaburkan adalah benih firman Tuhan. Kalau kita membaca di dalam kitab Yesaya, di sana dikatakan setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak boleh kembali dengan sia-sia dan tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi firman itu akan terus mengalir, mendirikan hadirnya kerajaan Allah atau menyatakan hadirnya kerajaan Allah. Dan itu hanya bisa dilakukan sesuai yang ada tertera dalam surat Roma. Bahwa orang-orang Kristen adalah orang-orang yang sudah hidup di dalam roh kebenaran. Roh karya pemulihan dalam Yesus Kristus yang menjadikan gereja Tuhan itu dimampukan untuk menyatakan keajaiban kasih dari surga.
yaitu keajaiban kasih Yesus melalui kematian dan kebangkitannya. Keajaiban kasih Allah yang mengampuni dosa manusia. Dan keajaiban kasih inilah yang harus ditaburkan di tengah kehidupan dunia saat ini. Mengapa? Karena kita tahu bahwa sekarang ini kita masuk dalam era new normal. Apa yang akan terjadi kita belum tahu. Kemarin dulu saya mendapatkan WA, entah benar atau tidak, tetapi dikatakan beberapa perusahaan dunia yang terkenal, yang besar akan tutup. Atau sementara sampai waktu yang tidak ditentukan akan berhenti berproduksi. Itu artinya ekonomi dunia menjadi kacau karena akan ada banyak orang dirumahkan. Secara menyeluruh di seluruh dunia demikian. Mungkin di Indonesia bisa juga terjadi dan sekarang sudah mulai terjadi. Ada banyak perusahaan-perusahaan yang mengurangi tenaga kerja. Mungkin di antara ada yang menjadi korban. Saya memang tidak tahu. Tetapi sekalipun demikian, janganlah kemudian kita menjadi putus asa atau melupakan salah satu tugas panggilan kita, yaitu menjadi penabur. Yesus mengajarkan bahwa ada seorang penabur yang menaburkan benih. Lalu ada beberapa perumpamaan lagi di sini yang menggambarkan benih itu jatuhnya di tanah kering, di tanah batu, di tanah semak dan sebagainya. Ada juga yang jatuh di tanah yang sehat, tanah yang bagus. Nah, kita sudah sering berbicara soal hasil dari taburan yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus ya. Ada yang di tanah kering, yaitu orang seperti ini, orang seperti ini. Tapi kali ini kita tidak belajar hasilnya lebih dahulu, melainkan belajar penaburnya. Siapa penaburnya? Pada awalnya kita lihat di sini adalah Tuhan Yesus sendiri. Tetapi kemudian kita tahu ketika Yesus mengatakan siapa bertelinga hendaklah ia mendengar, artinya Yesus juga mau mengajak para murid untuk menjadi penabur. Sebab para murid itu adalah orang-orang yang diselamatkan di dalam kasih karya kebangkitan Kristus. Jadi masuk dalam keluarga Allah, masuk dalam keluarga kasih yang menerima pengampunan Allah Bapa. Dan oleh karena itu dia juga harus ikut menaburkan benih-benih kasih Allah. Apa yang dikatakan Yesaya memang benar, bahwa firman Allah itu harus terus disebarkan supaya tidak menjadi kesia-siaan. Dan memang tidak mungkin firman Tuhan menjadi kesia-siaan walaupun banyak orang menolak. Tetapi ketika kita sebagai gereja Tuhan terus-menerus menaburkannya, maka diharapkan dari taburan itu akan tumbuh atau jatuh di tanah yang sehat. Nah, oleh karena itu sekarang kita belajar diri kita ini sebagai penabur. Lalu kapan kita menabur? Itulah yang seringkali menjadi bahan perbincangan. Bagaimana cara kita menabur? Itu juga seringkali menjadi bahan perbincangan gereja Tuhan atau orang-orang Kristen. Mengapa? Karena kalau diajak untuk menabur selalu ada alasan. Saya nggak pandai bicara. Wah, saya nggak bakat di situ. Itu bukan bagian saya yang lain saja. Silakan orang lain yang melakukannya. Para pendeta, penatua, aktivis, saya ikut kebaktian sajalah. Nah, itulah alasan banyak orang Kristen atau gereja Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, siapa bertelinga? Artinya semua murid, semua yang diselamatkan, semua yang menerima kasih pengampunan Allah Bapa di dalam karya kebangkitan Kristus, merekalah yang terlibat sebagai penabur. Oleh karena itu, mari kita lihat diri kita. Jangan kita ini cuma suka menaburkan benih dunia. Benih dunia tuh paling gampang ditaburkan dan semua orang gak usah diajari pasti bisa. Membicarakan orang lain, menjelekkan orang lain, menyatakan kesalahan orang lain, menghasut orang lain, memfitnah orang lain. Wah, itu benih dunia. Tapi dengan mudah kita bisa ikut arus di dalamnya. Mengapa? Bukankah surat Roma mengajarkan kita ini sudah hidup dalam roh kebenaran? Jadi seharusnya benih dunia itu tidak lagi ada dalam diri kita, apalagi kita sampaikan, apalagi kita taburkan. Kita harusnya menjadi penabur gereja Tuhan, penabur pembawa kabar baik, penabur kasih ajaib dari sorga, yaitu kasih pengampunan Allah Bapa melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah susah? Nah, kalau kita mau belajar tentu tidak susah. Tapi seringkali kita tidak mau belajar. Belajarlah dari firman Tuhan yang mengatakan kita ini sekarang sudah hidup dalam karya roh kebenaran. Oleh karena itu yang disampaikan harus yang benar.
bukan yang jahat, bukan lagi yang berbau dosa. Itu yang pertama yang harus ada pada diri seorang penabur. Gereja Tuhan, setiap orang Kristen yakin dirinya sudah hidup dalam karya kebenaran Roh Allah, Roh kebangkitan Kristus. Itu dipegang dulu. Ya. Kalau kita yakin bahwa dalam diri kita ini ada Roh kebangkitan Yesus, maka kita akan bisa untuk menabur kasih dari sorga, kasih keajaiban Allah Bapa, kasih yang membawa damai sejahtera. Nah, mungkin ada saudara yang protes lagi, tanya gimana caranya. Nggak susah kok Bapak Ibu. Kalau dalam diri kita sudah ada roh kebenaran, kita akan tekun membaca firman Tuhan. Dan firman itulah yang kita bagikan, kita beritakan. Sebuah lagu dengan judul Kuutus Kau, seringkali kita nyanyikan. Kita belajar siapa yang mengarang. Lagu itu dikarang oleh seorang anak perempuan muda berusia 23 tahun. Dia dilahirkan dari keluarga sederhana tetapi punya iman yang bagus. Di sebuah desa terpencil jauh dari kota karena ayahnya pekerja tambang. Desa itu sepi, jauh dari keramaian. Dan yang menarik lagi, anak perempuan ini dilahirkan dengan kondisi kaki yang tidak sempurna. Sepanjang hidupnya dia harus duduk di kursi roda. Nah, pada usia 20, 22 sampai 23 dia mulai mengalami kesepian. Ketika dia menginjak usia dewasa, dia merasa, apa arti hidupku, teman tidak punya, desanya sepi, mau kemana-mana jauh, apalagi dia harus bergantung pada orang lain dengan kursi roda yang berat saat itu. Dalam pergumulan imannya, akhirnya dia berkata begini, Tuhan, pakailah saya sebagai pembawa kabar baik. Utuslah saya untuk menaburkan benih kerajaan sorga. Kemanapun Tuhan utus saya siap. Nah, hasil pergumulan itu ternyata dijawab oleh Tuhan dengan adanya perang besar. Jadi dia nggak bisa pergi kemana-mana. Apa yang dia lakukan? Dia mencoba untuk melihat pekerjaan Tuhan dalam dirinya. Ketika dia bergumul dengan imannya, akhirnya dia menuliskan sebuah lagu. Bahwa aku mengutus engkau untuk menaburkan benih kerajaan sorga tanpa pamrih, tanpa ambisi, tanpa keinginan-keinginan duniawi, bukan dalam dengki, bukan dalam amarah, bukan dalam kejengkelan, bukan dalam situasi untuk melarikan diri, tetapi di dalam ketulusan. Itulah orang yang aku utus. Nah, dalam PKJ dan NKB sudah digubah sedikit, tapi intinya tetap sama. Kuutus kau untuk menyampaikan kabar baik tanpa ambisi. Baru anak perempuan ini kemudian sadar bahwa dia bersedia menjadi pembawa berita, pembawa kabar baik, menaburkan firman Tuhan supaya dia tidak kesepian, supaya dia pergi dari desanya. Dan Tuhan tahu isi hati anak ini. Oleh karena itu ketika akhirnya dia mengalami pergumulan, dia bilang, baik Tuhan, terima kasih. Untuk menaburkan Injil itu tidak diperlukan tempat yang jauh. Desa sunyi ini tempat di mana saya Tuhan pakai. Ladangnya di sini, tidak perlu pergi jauh-jauh. Karena walaupun desa itu desa kecil, desa sunyi, tapi masih ada orang-orang yang belum mengenal kasih Allah, belum bisa menerima kasih keajaiban Kristus. Akhirnya anak ini pun mengatakan, baiklah, tanpa ambisi untuk pergi dari desa, tugas saya adalah menabur. Saudara-saudara, pergumulan iman. Jadi kita tahu bahwa untuk menjadi penabur kita harus belajar untuk mempergumulkan iman. Di mana kita dipakai oleh Tuhan. Ternyata bukan di tempat yang terlalu jauh. Mulailah dari tempat di mana kita berada. Saat ini Anda makin masih banyak di tengah keluarga. Mal belum banyak terbuka. Oleh karena itu, pekerjaan juga mungkin belum banyak terbuka. Jadi, kita masih lebih banyak tinggal di tengah keluarga. Taburkanlah cinta kasih keajaiban Kristus mulai dari keluarga. Suami, istri, orang tua, anak. Mengapa demikian? Ya, karena kebaktian belum lagi dimulai secara wajar. Duduk di ruang gedung kebaktian, belum. Nah, berita yang saya dengar ini menarik.
Ketika dikatakan, wah gereja belum dibuka nih gedungnya. Kalaupun nanti dibuka, dibatasi yang boleh kebaktian usia sekian sampai sekian. Apa reaksi gereja Tuhan? Orang-orang tua lalu aduh, padahal aku sudah kepingin, aku sudah rindu gitu ya. Yang tua, yang muda, hore, nggak usah pergi jauh-jauh, sambil tidur di atas tempat tidur kita bisa dengar firman Tuhan. Anak remaja sekolah minggu, hore, nggak usah lagi sekolah minggu, karena kita bisa dengar firman seenaknya. Kapan kita punya waktu? Setel, daring, bisa, nggak usah dijami, ya, nggak usah jam tertentu. Dan itulah jawab mereka. Ketika belum bisa kebaktian onsite, bukannya sedih, malah mereka bergembira. Ngapain lagi pergi jauh-jauh? Ngapain lagi buang-buang waktu? Di rumah saja, kapan saja bisa kok itu disetel ulang. Artinya taburan kasih Kristus belum mendasari kehidupan banyak keluarga-keluarga Kristen. Saat inilah Anda punya tugas untuk menyadarkan anggota keluarga kita bahwa Kristus adalah kasih kehidupan yang ajaib, yang mengubah pandangan hidup kita. Karena apa? Ketika nanti kita bisa bebas keluar dari rumah, tantangan di depan sangat-sangat besar, super menakutkan. Pengangguran semakin banyak, kejahatan semakin banyak, orang licik semakin banyak, orang cari uang dengan cara tidak benar semakin banyak. Dan itu yang akan dihadapkan kepada saudara-saudara. Apalagi anak-anak remaja yang imannya belum kuat, pemikirannya belum panjang, mudah sekali tergelincir. Oleh karena itu sebelum waktunya itu terjadi, tanamkanlah taburan kasih Kristus. Ketika kamu keluar sana, berjumpa dengan harimau-harimau yang siap menyerang kamu, jangan kamu takut. Sebab kasih keajaiban Kristus akan menolong kamu, menuntun kamu melewati semua bahaya itu, asalkan kamu tetap percaya ada kasih keajaiban Kristus yang menyelamatkan. Nah, kalau seluruh keluarga sudah kita tanamkan demikian, maka bersamaan dengan kita menanamkan atau menabur benih kasih kepada keluarga, kita sudah bisa pergi ke tetangga-tetangga dekat. Walaupun tentu dengan jarak. Ya, tengoklah mereka. Mungkin ada tetangga kita yang sekarang ini sangat-sangat kesepian. Saya sudah jumpai itu. Orang-orang tua terutama, yang anak-anaknya tinggal jauh, walaupun satu kota, tapi tidak satu rumah. Mereka tidak tiap hari bisa tengok seperti dulu. Akhirnya orang tua ini merasa kehilangan gairah hidup. Kesepian betul. Mau apa-apa nggak bisa. Main handphone nggak bisa seperti anak muda. Bisanya WA terbatas. Bisanya telepon terbatas. Ketika orang tua coba hubungi anak mantu cucu, anak mantu cucu merasa terganggu. Aduh, ini emak telepon lagi, aduh ini engkong telepon lagi, kacau deh, ya. Nah, itu menjadikan mereka tersisih, kesepian. Anda bisa datang pada mereka, hiburkan, taburkan kasih Kristus, katakan bahwa mereka tidak sendiri. Anak cucu mantu boleh jauh, tapi Tuhan Yesus menjadi sahabat yang paling baik. Itulah utusan-utusan Tuhan, tidak berambisi keluar negeri, tidak berambisi cari uang melalui penaburan benih kasih ini, tidak berambisi terkenal, tetapi menabur benih kasih kepada orang-orang yang betul membutuhkan. Dan ketika menerima taburan kasih keajaiban Kristus, diharapkan tetangga-tetangga kita juga bisa bangkit kembali semangatnya. Usia mereka boleh tua, tetapi semangat mereka akan disegarkan terus-menerus. Bukan cuma orang tua. Tetangga kita saat ini ada yang sedang bingung setengah mati. Karena tidak tahu harus berbuat apa berkaitan dengan PHK yang diterima. Suami istri yang tadinya kerja sekarang dirumahkan. Bagaimana dengan masa depan anak-anak? Mereka mau sekolah di mana? Makan apa? Taburkanlah benih kasih keajaiban Kristus. Bahwa di dalam Kristus ada kehidupan. Ada kehidupan. Tidak usah takut. Jadikanlah tanah yang kering saat ini untuk bisa menerima taburan kasih Kristus, tanah yang subur. Saudara,
harus mengolahnya. Saudara harus menjadikan tetangga-tetangga saudara yang saat ini kering segar kembali. Dan itulah tugas kita sebagai kekasih-kekasih Allah, sebagai gereja Tuhan, sebagai orang-orang Kristen yang dipilih untuk menerima karya keajaiban kasih Kristus, menabur kebenaran firman Tuhan. Kekuatan kita ini apa? Roh kebenaran yang ada pada kita memampukan kita menyampaikan kabar baik. Roh kebenaran yang ada pada kita menjadikan kita punya kerinduan untuk menolong sesama kita. Lihatlah, tetangga kiri kanan siap untuk menerima taburan saudara. Lihatlah keluarga besar saudara, mereka juga siap untuk menerima taburan karya kebangkitan Kristus, firman kehidupan, hadirnya kerajaan Allah. Jangan kita diam. Jangan kita mengatakan tidak mampu dan hanya mampu memberitakan berita dunia yang menakutkan dan mengerikan. Jadilah utusan-utusan Allah dimanapun saudara ditempatkan. Pengarang lagu Kuutus Kau, dia mempunyai keterbatasan fisik, tetapi dia mempunyai keleluasaan untuk menaburkan benih kasih Allah. Apalagi kita. Walaupun kita saat ini belum bebas, sebebas-bebasnya, tetapi kita akan menyatakan karya kasih Allah melalui berbagai cara dalam kehidupan kita. Jadilah penabur kasih Allah, bersiap untuk senantiasa menabur. Tuhan mengutus saudara dan saya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Terima kasih Engkau memilih kami sebagai penabur benih kerajaan sorga, membawa karya kebangkitan Kristus, kasih Allah yang ajaib, yang menghidupkan, yang membangun semangat, yang meneguhkan dan menguatkan langkah kami menghadapi dunia yang gelap ini. Biarlah karya kasih Allah akan menerangi masa depan kami. Inilah kerinduan kami, yang kami pintakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengan hati yang tertuju pada Tuhan, mari bersama kita ikrarkan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita menaikkan syafaat kita. Bapa di sorga, kami bersyukur di dalam kesempatan ibadah ini kami boleh berjumpa dengan Tuhan dan disapa oleh kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk kami juga menaburkan apa yang baik, apa yang benar yang Tuhan rancangkan bagi setiap kami. Khusus kami mau menaikkan doa bagi jemaat-Mu yang ada di dalam pergumulan persoalan kehidupan mereka, dan juga mereka yang sakit, mereka yang ada di dalam usia lanjut mereka. Kiranya Engkau yang terus menilik dan memperhatikan setiap mereka. Juga mereka yang terdampak usahanya, perekonomian mereka, kiranya Tuhan juga boleh memelihara kehidupan mereka. Dan melalui kami juga boleh menaburkan cinta kasih bagi setiap mereka, hadir, saling menolong, dan saling membantu. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk khususnya kota Surabaya yang ada di dalam zona merah penyebaran COVID-19. Kiranya Tuhan yang berikan hikmat kepada setiap orang-orang masyarakat yang hadir di dalam kota Surabaya ini,
Engkau yang berikan kesehatan, kekuatan. Engkau juga yang berikan tanggung jawab kepada setiap mereka, agar mereka memilih untuk menahan diri dan juga memelihara kesehatan mereka, bertanggung jawab atas tubuh mereka, juga bertanggung jawab atas kesehatan orang lain. Dan hikmat Tuhan hadir di dalam mereka. Inilah doa dan permohonan kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tiba saatnya kita memberi persembahan sebagai wujud syukur atas pemeliharaan Tuhan pada kehidupan kita. Persembahan bisa kita transfer ke rekening GKI Citraland atau melalui QR Code. Mari memberi dengan sukacita sambil mengingat sabdanya yang terambil dari Mazmur 50 ayat yang ke-23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Mari kita berdoa. Tuhan, kami membawa persembahan yang terkumpul di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan pemilik semua yang ada di dunia ini, dan biarlah persembahan ini menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Dan hidup kami menjadi persembahan yang hidup dalam setiap hal yang kami kerjakan dan kami lakukan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Ini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.